Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Puji Rahayu. Pada pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi tentang IPAS kelas 3, mari kenali hewan di sekitar kita. Mari kita langsung saja menuju ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba sekarang kita tebak, siapakah aku? Aku adalah binatang yang suka memanjat pohon dan memiliki ekor panjang. Makanan favoritku adalah pisang. Ya, benar sekali. Aku adalah monyet. Untuk selanjutnya, kita coba tebak kembali, siapakah aku? Aku adalah binatang yang hidup di air, memiliki mulut lebar, dan sering muncul di sungai atau rawa-rawa. Ya, benar sekali. Aku adalah buaya. Setelah tadi kita mencoba untuk menebak dua pertanyaan pemantik yang tadi telah ada di awal sebelum pembelajaran kita hari ini, sekarang kita akan menuju ke materi. Topik A, ada hewan apa saja di sekitarmu? Tahukah kalian lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi? Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya. Supaya mudah dalam mempelajarinya, ilmuwan membagi hewan-hewan tersebut menjadi dua jenis, yakni hewan tidak memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Apakah perbedaan keduanya? Marilah kita simak dari pembahasan berikut ini. Jadi ilmuwan membedakannya menjadi dua jenis. Yang pertama ialah hewan invertebrata, adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Hewan-hewan yang termasuk kategori ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah sebagai berikut. Contoh hewan invertebrata yang pertama ialah hewan berpori seperti spons laut. Contoh hewan invertebrata yang kedua ialah hewan berongga seperti ubur-ubur dan bunga karang. Untuk contoh hewan invertebrata yang ketiga ialah cacing seperti cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Contoh hewan invertebrata yang keempat, hewan lunak seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Contoh hewan invertebrata yang kelima, hewan dengan kaki beruas seperti kepiting, udang, laba-laba, dan serangga. Untuk contoh hewan invertebrata yang keenam ialah hewan berkulit duri seperti bintang laut. Untuk jenis hewan yang kedua ialah hewan vertebrata, adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis, yaitu contoh hewan vertebrata yang pertama, Agnatha, contohnya adalah belut. Untuk contoh hewan vertebrata yang kedua ialah Pisces, atau sering kita kenal dengan ikan. Semua jenis ikan termasuk jenis ini. Untuk contoh hewan vertebrata yang ketiga yaitu amfibi. Amfibi yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, contohnya adalah katak. Contoh hewan vertebrata yang keempat ialah reptil. Reptil merupakan jenis hewan yang melata, contohnya adalah ular, buaya, kadal, dan kura-kura. Untuk contoh hewan vertebrata yang kelima ialah aves, yaitu hewan yang memiliki bulu, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Contoh hewan vertebrata yang keenam ialah mamalia. Mamalia yaitu hewan yang menyusui, contohnya kucing, anjing, harimau, monyet, dan lain sebagainya. Setelah tadi kita membahas tentang dua jenis hewan yang dibedakan oleh para ilmuwan, yaitu hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang, selanjutnya kita akan ke topik B. Apakah semua hewan sama? Setiap hewan memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya kucing dan cacing. Kucing memiliki 4 kaki sedangkan cacing tidak memiliki kaki. Kucing memiliki mata, telinga, hidung, dan mulut sedangkan cacing sama sekali tidak memilikinya. Kucing dapat berjalan sedangkan cacing hanya bisa menggeliat. Keduanya memiliki tubuh dan perilaku berbeda. Ternyata hewan itu banyak sekali jenisnya dan mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Ada hewan yang hidup di darat, air, dan ada juga hewan yang bisa hidup di dalam tanah. Ada hewan yang bisa terbang, tapi ada juga hewan yang tidak bisa terbang. Topik C, mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Ya, setiap bagian tubuh hewan diciptakan dengan keunikan masing-masing.
Meskipun bagian tubuhnya terlihat sama, tapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya seperti kaki kucing dan kaki anjing. Kuku kucing runcing dan melengkung, berbeda dengan kuku anjing yang tumpul dan tebal. Kucing dibekali kemampuan untuk memanjat dan memiliki gerak yang lincah. Oleh karena itu, kuku kucing tajam dan melengkung agar bisa mencengkram pohon atau benda lain sehingga mudah untuk memanjat. Berbeda dengan anjing yang tidak bisa memanjat, kukunya hanya digunakan untuk membantu berlari dan membuat gerakan berbelok. Anjing umumnya lebih berat dari kucing. Kukunya lebih besar agar lebih mampu untuk menopang tubuhnya. Kesimpulannya, jadi bentuk bagian tubuh hewan dipengaruhi oleh perilaku dan cara hidup hewan tersebut. Cara makan, cara bergerak, cara mendapatkan makanan, cara beraktivitas sehari-hari, dan sebagainya. Setiap bagian tubuh hewan berfungsi untuk membantu hewan agar dapat bertahan hidup. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hewan herbivora. Hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci, sapi, dan kambing. Bentuk gigi hewan ini rata dan tidak memiliki taring, berbeda pula dengan ayam dan burung yang memakan biji-bijian. Hewan ini memiliki paruh yang kuat menghancurkan makanannya. Yang kedua, hewan karnivora. Hewan-hewan pemakan daging seperti anjing, kucing, harimau, singa, buaya, dan lain-lain. Hewan ini memiliki gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak daging yang mereka makan. Yang ketiga, hewan omnivora. Hewan-hewan yang memakan segala tumbuhan maupun hewan lainnya seperti monyet, tikus, babi, rubah, dan sebagainya. Jadi cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, ini adalah daftar pustaka dari sumber pembelajaran yang saya buat. Cukup demikian pemaparan dari video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari pembatik level 3 kreasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.